Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, aku akan membagikan cara melakukan budget evaluation atau evaluasi anggaran. Jadi, biasanya setiap akhir bulan aku selalu melakukan evaluasi anggaran sederhana di mana aku akan mengecek tiap jenis pengeluaran dari aplikasi pencatat keuangan yang aku gunakan. Aku akan melihat total pengeluaran per jenisnya, apakah over budget atau tidak, kenapa bisa over budget, atau kenapa juga bulan ini bisa hemat banget. Dan yang tidak kalah penting juga, apakah target menabung sudah tercapai. Tapi karena aku selalu motong penghasilanku di awal setelah gajian untuk ditabung, jadi kayaknya sejauh ini target menabung minimal 20% per bulannya selalu tercapai. Alhamdulillah. Meskipun begitu, kadang aku juga mengalami yang namanya over budget pada beberapa jenis pengeluaran karena ya satu dan lain hal, walaupun hasil akhirnya menurutku masih aman tanpa harus menggerus dana darurat atau dana cadangan yang telah aku kumpulkan dari sisa bulan-bulan sebelumnya. Biasanya aku jarang banget menuangkan hasil evaluasi anggaran secara tertulis, tapi karena aku menginginkan perbaikan dalam manajemen keuangan rumah tanggaku, makanya aku buat secara tertulis dengan aplikasi Microsoft Excel seperti yang ada di layar. Kenapa pakai Microsoft Excel? Karena menurutku ini aplikasi yang paling gampang untuk membuat laporan keuangan yang memerlukan banyak rumus untuk berbagai jenis kebutuhan hitung-hitungan akuntansi. Tapi bagi yang gaptek, tidak bisa menggunakan Microsoft Excel, ditulis manual juga bisa. Ini hanya contoh aja, siapa tahu menginspirasi para ibu rumah tangga yang ingin lebih tertib dan rapi dalam mencatat keuangan. Sekarang, aku sedang membuat tabel sederhana yang isinya bisa dilihat ya, ada kolom nomor, kolom rencana, realisasi, ketercapaian, alasan, dan kolom tindak lanjut. Untuk kolom rencana, aku isi dengan rencana pemasukan dan rencana pengeluaran yang sudah aku buat di awal bulan. Yang dimaksud awal bulan tentu tiap keluarga beda-beda ya, tergantung tanggal gajiannya. Kalau yang gajiannya tanggal 25, tentu periode per bulannya menjadi tanggal 25 sampai tanggal 24 di bulan berikutnya. Tapi kalau yang gajiannya tanggal 1 misalnya, ya berarti periode per bulannya menjadi tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan di bulan tersebut. Pokoknya menyesuaikan tanggal gajian aja ya untuk kategori awal bulan. Sedangkan untuk kolom realisasi, itu adalah realitanya dalam bulan itu, baik dari pemasukan realnya seberapa, begitu juga dengan pengeluarannya. Karena aku selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan aplikasi, aku hanya tinggal melihat laporan keuangannya di aplikasi tersebut dan aku memasukkan angka-angkanya sesuai dengan jenis pemasukan dan pengeluaran yang aku tulis di tabel ini. Kemudian untuk kolom ketercapaian diisi apa sih? Nah, untuk kolom pencapaian aku isi dengan kata berhasil atau gagal. Kelompok pemasukan, ketercapaiannya berhasil jika realisasi pemasukan per bulan lebih besar atau sama dengan rencana. Jika tidak, maka gagal. Sedangkan untuk ketercapaian pengeluaran dikatakan berhasil jika realisasi lebih rendah atau sama dengan rencana. Jika tidak, maka gagal. Begitulah kira-kira aku membuat rumusnya. Lebih bagus lagi kalau ketercapaiannya juga diberi prosentase, tapi karena aku nggak mau terlalu banyak kolom, jadi tidak aku tambahkan. Yang berikutnya ada kolom alasan. Untuk kolom ini akan aku isi dengan alasan-alasan yang melatar belakangi penyebab dari keberhasilan atau kegagalan dalam merealisasikan rencana anggaran. Sedangkan untuk kolom tindak lanjut akan diisi dengan rencana perbaikan di bulan-bulan berikutnya supaya tidak terjadi lagi over budget atau minimal bisa diantisipasi. Kalian bisa lihat untuk kelompok pengeluaran, aku membagi jenis pengeluarannya ke dalam 3 kategori, yaitu untuk tabungan dan investasi, untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk hiburan. Khusus untuk kebutuhan sehari-hari dan hiburan, aku bagi lagi ke dalam beberapa subkategori. Pembagian ini aku sesuaikan dengan kebutuhan rumah tanggaku ya. Mungkin buat kalian yang biasa membuat anggaran rumah tangga bisa jadi berbeda-beda dalam pembagian pengeluarannya. Pokoknya semua sesuai kebutuhan masing-masing aja. Untuk nominal, aku juga sesuaikan dengan kebutuhan yang penting bisa cukup untuk sebulan. Kalian bisa lihat proses pembuatan anggaran per bulannya, kenapa nominal per jenis pengeluarannya sejumlah itu di video aku sebelumnya. Linknya aku taruh di pojok kanan atas ya. Jangan lupa ditonton. Oh iya, aku juga mau menjelaskan untuk perhitungan pengeluaran yang menggunakan persentase seperti tabungan dan investasi, dasar perhitungannya tetap dari pemasukan rutin ya. Soalnya untuk pemasukan lain-lain kan sifatnya tidak menentu. Di samping itu, biasanya untuk pemasukan lain-lain akan aku pergunakan untuk kebutuhan yang tidak terduga di bulan itu, supaya jika terjadi over budget bisa teratasi tanpa perlu mengambil tabungan.
Kemudian, khusus untuk rumus ketercapaian pada tabungan dan investasi, kalau kalian perhatikan di tabel, kriterianya sama dengan rumus pemasukan. Karena kalau tabungan minimal harus 20% dari pemasukan rutin. Itu udah target pribadi aku sih. Lebih dari itu lebih baik, tapi jangan sampai kurang. Namun, untuk jenis pengeluaran lainnya yang kategorinya biaya bulanan, pakai rumus ketercapaiannya berhasil jika pengeluaran lebih rendah atau sama dengan rencana. Oke, selanjutnya kalau kalian perhatikan kok tabungan dan investasi dimasukkan ke pengeluaran ya? Padahal kan uangnya nggak hilang, hanya dipindahkan ke rekening bank. Terus tabungan juga bukan termasuk biaya bulanan kan? Kok budget evaluation-nya formatnya begitu? Nah, mungkin sebagian dari kalian yang nonton ada yang bingung ya. Gimana ngejelasinnya ya? Jadi, budget evaluation yang aku buat ini formatnya seperti laporan arus kas atau cash flow dalam istilah akuntansi. Dan betul sekali yang namanya tabungan itu bukan termasuk biaya yang mengurangi harta kita. Tapi di sini, pengeluaran yang dimaksud dalam konteks budget evaluation ini adalah semua uang cash atau uang tunai yang keluar, baik untuk biaya rutin atau uang keluar untuk ditabung di bank sebagai tabungan. Sehingga bisa diketahui sisa kas atau saldo akhir bulan, apakah surplus atau defisit. Oke, kembali ke masalah penggunaan Microsoft Excel dalam pembuatan budget evaluation ini. Yang aku suka dari Excel adalah kita bisa memakai banyak sheet atau lembaran. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat evaluasinya rutin setiap bulan, cukup dengan membuat satu file Excel dan hanya perlu menambah sheet di sebelahnya untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau kita ingin menganalisa realisasi anggaran dari bulan ke bulan, kita tidak perlu membuka banyak file. Cukup dengan satu file, kita sudah bisa melihat tren pengeluaran dari waktu ke waktu. Dan asiknya lagi, kita juga bisa menambahkan grafik dan aneka data statistik sesuai dengan yang kita butuhkan. Bagusnya sih menurutku satu file untuk evaluasi 1 tahun anggaran ya. Seperti yang kalian lihat, sekarang aku sedang mengetik di kolom alasan. Sepertinya memang bulan ini penuh dengan alasan untuk pembenaran realisasi yang sedikit over budget. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya meskipun total pengeluaran 2 jutaan lebih, tapi khusus untuk pengeluaran biaya bulanan, sebetulnya hanya 1.802.400. Karena kan yang 400.000 ditabung ya, dan ada pengeluaran untuk perpanjangan SIM juga, yang sebenarnya dananya udah aku persiapkan di sinking fund. Tapi berhubung aku tuh orangnya sayang mengeluarkan uang kalau sudah ditabung di bank, kalau nggak bener-bener kepepet, jadi kebetulan juga ada pemasukan tambahan, makanya aku manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM. Karena lagi musim pandemi, SIM keliling ditiadakan, jadi perpanjangan kali ini benar-benar cukup memakan biaya karena harus langsung ke Polres Cilacap. Perjalanannya juga lumayan jauh karena aku di Kecamatan Majenang yang kalau ditempuh dengan sepeda motor itu waktu tempuhnya 2 jam perjalanan. Belum ditambah biaya cek kesehatan, biaya makan, dan bahan bakar, jadi cukup lumayan menyita hingga untuk perpanjangan SIM sendiri menghabiskan biaya sekitar 300 ribuan. Tapi ya mau gimana lagi ya, daripada SIM-nya telat kan malah jadi lebih beresiko kena tilang. Memang ada beberapa jenis pengeluaran yang over budget, tapi dalam pengaturan keuangan sebetulnya aku cukup fleksibel. Pokoknya yang penting bisa tertutup oleh dana dari pos yang lain, tidak sampai menggerus tabungan, kemudian setoran tabungan minimal per bulannya tercukupi, ya aku anggap aku berhasil dalam mengelola anggaran dengan baik. Kalau kalian bagaimana?
Wah, akhirnya selesai juga budget evaluation-nya. Maaf ya kalau di video ini mungkin aku sedikit curhat. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.